Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NPM 231103138. Saya di sini akan membahas materi laboratorium audit, yaitu pada modul 5 dan modul 6. Nah, pada modul 5 ini itu terkait dengan sewa dibayar di muka, di mana pada kasus pertama itu ada sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 tahun, yaitu pada tanggal 1 November 2017 sampai dengan 30 Oktober 2018 sebesar 24 juta dan akan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta. Nah, nilai ini belum termasuk PPN. Dan dari hasil pemeriksaan ternyata klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi ini. Kemudian pada kasus kedua itu PT Sugus menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta dan nilai tersebut tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Nah, dari hasil pemeriksaan ternyata klien telah membayar sewa tersebut dari pajak yang belum dilakukan pembayaran. Oke, dari dua kasus ini, kemudian kita dapat memeriksa, mengoreksi, dan kemudian membuat jurnal koreksinya. Yang pertama itu ada catatan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan. Kemudian kita temukan pertama, perusahaan belum mencatat PPh dan PPN atas sewa kepada PT Betawi Land. Adapun parenya yang pertama itu PPN masukkan di sebelah debit sebesar 3 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta. Hasil ini didapat dari nilai sewa sebesar 30 juta dikalikan dengan PPN 10%. Yang kedua itu ada perusahaan belum mencatat PPh atas sewa kepada Bapak Haryo. Adapun parenya itu sewa dibayar di muka sebelah debit sebesar 2 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta dikredit. Sama hasilnya itu didapat dari nilai sewa sebesar 20 juta dikalikan dengan PPN 10%. Selanjutnya yaitu menghitung aset yang diasuransikan. Yang pertama itu ada sewa kepada PT Betawi Land dengan nilai sewa 30 juta dan periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019. Beban sewanya senilai 5 juta. Hasil ini didapat dari nilai sewa dikalikan dengan periode. Begitu juga untuk sewa kepada Pak Haryo dengan nilai sewa 22 juta dan periode 1 Desember sampai dengan 30 November 2020 dengan hasil beban sewanya 1.833.333 sehingga didapat hasil akhir itu sebesar 6.833.333 rupiah. Yang kemudian selanjutnya itu perusahaan mencatat beban sewa tahun 2018 dengan pare beban sewa di debit sebesar 683.333 rupiah dan sewa dibayar di muka dikredit sebesar 6.833.333 rupiah. Dan catatan pemeriksaan terakhir itu ada pemeriksaan belum mencatat beban asuransi tahun 2018. Adapun parenya yaitu beban asuransi di debit sebesar 19.300.000 dan juga asuransi dibayar di muka dikredit sebesar 19.300.000. Oke, selanjutnya kita ke tabel aset yang diasuransikan. Yang pertama itu ada aset bangunan dengan nilai polis 2 miliar, kemudian premi yang dibayar 15 juta untuk periode 1 April 2017 sampai 31 Maret 2018 dengan beban asuransi sebesar 11.250.000. Hasil ini didapat dari penjumlahan premi yang dibayar dikalikan dengan periode, yaitu 15 juta dikalikan dengan periode dari April sampai dengan Desember 9 bulan dan dapat hasil 11.250.000. Kemudian untuk perabotan dan peralatan kantor juga sama, itu premi yang dibayar sebesar 1.200.000 itu dikalikan dengan periode sehingga didapat beban asuransi 900.000 dan untuk kendaraan bermotor itu sebesar 1.750.000 dan persediaan sebesar 5.400.000 dan dijumlahkan hasil akhir beban asuransinya itu senilai 19.300.000 rupiah. Kemudian selanjutnya kita ke tabel setor, di mana di sini pada satu periode tahun berjalan dari bulan Januari sampai Desember. Di sini pada bulan Januari itu pada tanggal 6 Februari 2018 disetor sebesar 54.250.000 dan dengan totalnya juga sama 54.250.000. Nah, nilai ini itu diambil dari dokumen di bukti penerimaan negara penerimaan pajak di modul 1. Kemudian
sampai Februari dan November itu juga sama, semuanya diambil dari dokumen tersebut kemudian dipindahkan ke tabel setor ini. Kenapa Desember itu tidak dicatat? Karena dia akan dicatat pada bulan Januari tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu kita ke tabel beban dibayar di muka, dimana yang pertama itu ada sewa dibayar di muka dengan per kliennya itu senilai 50 juta, dengan pare tadi yang udah kita koreksi itu di debit sebesar 200 juta, kemudian di kredit sebesar 6.833.333 rupiah. Kemudian jumlah per auditnya itu sebesar 45.166.667 rupiah. Kemudian juga untuk asuransi dibayar di muka itu per kliennya itu nilainya sebesar 30 juta, kemudian nilai parenya di kredit sebesar 19.300.000, kemudian hasilnya sebesar 10.700.000. Pajak dibayar di muka ini tidak ada jurnal koreksi, jadi tidak kita tulis. Jadi jumlah hasil akhirnya itu per kliennya sebesar 80 juta dan per auditnya itu sebesar 55.866.667 rupiah. Selanjutnya itu kita ke modul 6 mengenai siklus perolehan dan pembayaran investasi. Di sini ada kasus berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni itu dan akta notaris Beni SH nomor 198 pada tanggal 24 Agustus serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian pada tanggal 5 Juni 2018 itu ada penjelasan mengenai investasi saham PT PO sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar dengan jumlah 100 juta. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2018 itu investasi saham pada PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal sebesar 1 juta per lembar, jadi jumlahnya sebesar 300 juta. Dan yang terakhir 28 November 2018 itu uang muka pembelian gedung sebesar 22.500.000. Nah, berdasarkan laporannya PT PO dan Piglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan itu belum mencatat pengaruh penyataan sahamnya, yaitu pada PT PO labanya itu sebesar 200 juta dan dividennya sebesar 20 juta, dan PT Piglet itu labanya sebesar 100 juta dan dividennya sebesar 16 juta. Oke, selanjutnya kita melakukan catatan pemeriksaan. Jadi sini perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan investasi atas yang pertama itu PT PO dengan kepemilikan 10% atas dividen yang akan dibagikan. Dengan parenya itu piutang dividen di debit sebesar 2 juta dan pendapatan dividen di kredit sebesar 2 juta. Hasil ini didapat dari 10% dikali dengan 20 juta. Ya, kemudian nomor 2 PT Piglet dengan kepemilikan 30% dengan nilai pare di pengakuan laba tahun 2018 itu ada investasi pada PT Piglet di debit sebesar 30 juta dan pendapatan dividen di kredit sebesar 30 juta. Hasil ini dapat dari 30% dikali dengan 100 juta. Kemudian selanjutnya dividen yang dibagikan itu ada piutang dividen di debit sebesar 4.800.000 dan juga investasi pada PT Piglet di kredit sebesar 4.800.000. Nah, hasil ini didapat dari perhitungan 30% dikali 16 juta. Dan terakhir selanjutnya kita ke tabel investasi. Di sini keterangannya yang pertama itu investasi di PT PO dengan per kliennya 100 juta dan parenya karena kita tadi tidak menjurnal koreksi untuk investasi di PT PO, jadi kita kosongkan, dan jurnal per audit akhirnya sebesar 100 juta. Kemudian di investasi di PT Piglet itu per klien 300 juta. Kemudian ada nilai pare karena kita menjurnal investasi di PT Piglet, di debit itu sebesar 30 juta dan di kredit sebesar 4.800.000 dan dapat hasil 325.200.000. Kemudian untuk pembayaran di muka juga sama, per klien sebesar 22.500.000 karena tidak ada jurnal koreksi, jadi parenya kita kosongkan. Dan dapat per auditnya 22.500.000. Kemudian per auditnya ini kita jumlahkan hasilnya yaitu 447.700.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.